difahami oleh orang-orang yang mau mengenal Tuhan Yesus, yang mau mencintai, yang mau mengasihi. Dan orang percaya gereja harus mengetahui akan firman ini. Saya bersyukur, terima kasih saya boleh melayani mereka dengan penuh sukacita. Dan semua firman sudah saya sampaikan, saya sudah bagikan kepada mereka. Sekarang waktunya saya bagikan kepada saudara-saudara supaya dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus yang sama kita boleh mengerti sebagai gereja apa peran Roh Kudus dalam gerejanya. 1 bulan di dalam bulan Juni di Kaim Tong saya akan menekankan dan menyampaikan tentang bulan gereja di mana jemaat harus clear, harus faham, harus mengerti bahwa dirinya adalah eklesia secara pribadi dan Corpus Christi secara tubuh Kristus. Dan bersyukur di dalam tubuh Kristus kita tidak mungkin bergerak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Sebab itu hari ini ada baptisan, hari ini ada sidi, hari ini ada sakramen, hari ini ada atestasi. Sekalipun kesulitan saudara terjadi, saudara kalau mau lihat bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita, lihat gereja saudara. Gereja saudara kalau mengalami baptisan terus, saudara akan mengatakan tenang aja, saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan perintah Tuhan selalu, mari kita bilang sama-sama, selalu akan terjadi, terlaksana di dalam kehidupan orang percaya, para baptisan, sidi, dan atestasi dan kita semua. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4, bagian yang sangat indah. Yohanes pasal yang 14 maksud saya. Mulai dari ayat 15 sampai ayat 26 kita membaca bertanggapan. Mulai dari saya. Yesus menjanjikan penghibur. Saudara membaca Alkitab mengetahui judul perikop. Menjanjikan berarti sudah terjadi atau belum? Belum. Masih janji dan sudah terjadi sekarang. Tetapi kita mesti paham konteksnya. Ayat 15, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan atau pasti menuruti segala perintahku. 16. Yaitu roh kebenaran. Aletheia. Saya akan selip-selipkan sedikit supaya bisa menangkap akan isi firman. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20. Barang siapa memegang perintahku, entole, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan pasti menyatakan diriku kepadanya. 22. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
Ia akan menuruti firman-Ku, logos. Dan Bapa-Ku pasti mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kita baca bersama-sama. Tetapi dia akan mengajar, mengingatkan apa yang telah kukatakan kepada kamu. PowerPoint. Karena ini ada baptisan dan saya harus cepat. Saudara, peran Roh Kudus sangat penting. Dua peran yang harus kita ketahui sebagai gereja. Kita harus terima dulu. Sebetulnya sesi gereja harus diberikan dulu. Baru saudara ngerti peran dia. Karena itu bagian di dalam gereja. Dia tidak ada di luar. Saudara yang dan saya di luar. Bersama-sama dengan dia. Next. Tahan ya. Dua hal yang penting. Ya. Peran Roh Kudus yang pertama adalah mengajar dan mengingatkan logos. Next. Next. Yang kedua, dia menyertai dan menolong. Untuk apa? Untuk menuruti perintahnya. Entole. Katakan sama saya, logos. Kurang kencang, logos. Entole. Nah, saudara, kita harus mengerti karena itu hamba Tuhan dipanggil. Firman dan perintah itu beda. Hakikat esensi dan yang namanya adalah yaitu isi itu beda. Tubuh ini logos. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, mengambil Alkitab, ini entole. Dan saudara-saudara, ini terjadi kekacauan. Latar belakang dari ibadah surat ini adalah ketika murid-murid itu yang disebut dengan amanat perpisahan. Tuhan sudah ingin berpisah dan dia harus mempersiapkan kepada mereka. Ketika mereka nanti menjadi gereja Tuhan, mereka akan mengalami yang dinamakan adalah peran Roh Kudus. Karena itu jangan gelisah hatimu, jangan khawatir akan kehidupanmu. Tiba-tiba Yudas tiba-tiba mengalami yaitu kerasukan iblis. Saudara-saudara tahu bahwa Roh Kudus diberikan di tengah-tengah muridnya adalah untuk menolong. Kita tidak lagi menghakimi Yudas, tetapi kita memahami betapa sulitnya untuk menjadi gereja Tuhan. Nah, kata membisik itu saudara, itu kata yang diberikan yaitu seperti air yang dicurahkan di telinga. Saudara, hati-hati di gereja. Buka telinga Anda untuk firman. Jangan buka untuk yang lainnya. Apalagi buka HP. Saudara, hati-hati. Informasi itu membisik. Bisik itu bukan cuma itu dicurahkan seperti air. Dan kerasukan Yudas. Roh Kudus akan menolong gereja untuk dia mendengar yang namanya logos dan entole. Dan dua ini yang harus terjadi di dalam gereja. Bukan cuma Yudas Iskariot, tetapi ada Yudas yang bukan Iskariot. Kalau yang satu dicurahkan pengertian yang salah, yang satu gagal paham. Ngerti, ikut Yesus, tetapi gagal paham. Tidak ngerti esensi, hakikat daripada logos, hakikat daripada firman. Kembalikan yang pertama. Dia tidak mengerti sehingga dia mengatakan begini, Tuhan, mengapa engkau menyatakan diri kepada kami saja? Tidak kepada dunia. Apa jawab Tuhan Yesus? Jika seorang mengasihi aku, dia pasti akan
mengasihi firman logos. Gereja gagal karena gereja hanya dilihat Anda dan saya. Kesulitan, masalah-masalah, silih berganti. Kita nggak tahu yang namanya adalah rencana ilahi. Sebab itu firman itu yang diberikan barang siapa itu mengasihi aku, itu mengasihi firman. Yudas tidak mengerti. Sesungguhnya Yesus datang bukan untuk hanya orang Israel apalagi 12 murid. Tetapi dia akan mengutus. Sesungguhnya kita ada di gereja ini bukan untuk gereja. Tetapi untuk dunia ini supaya kita menjadi saksi. Para baptisan nanti keluar harus jadi saksi setelah ini. Anda akan mengerti, saya harus mengerti whole package of planning of God. Saya harus mengerti rencana Allah. Saya harus mengerti apa yang Papa inginkan dalam hidupku. Maka aku boleh mentaati, ya Pak, baik Pak, aku tahu, aku harus ke sana. Kesalahan gereja, gereja dipanggil untuk bermisi, gereja dipanggil untuk bersaksi. Saudara dan saya dipanggil diselamatkan supaya saudara boleh untuk mengasihi semua orang. Boleh menyelamatkan, boleh melayani, melakukan perintah Tuhan. Kita belajar ya supaya saudara akan mendapatkan pemahaman yang lengkap. Logos, logos itu adalah diri Allah, logos itu adalah kehendak Allah. Bisa dilihat kecil ya? Bisa dilihat ya? Bisa ya? Saya akan terus. Selain itu adalah karakter dan maksud ilahi. Nah mudahnya kita mengerti logos adalah ini logos. Kenapa kita disuruh baca Alkitab? Nggak ngerti Musa. Banyak saya melayani umur 91, 90, 85 saya tidak ragu. Bahkan yang kemarin Cik Yina ya yang maaf ya tidak bisa mendengar ya. Betul ya? Saya dengan hamba-hamba Tuhan, saya bagian tubuh dari Cik Ina. Kalau Anda tidak mendengar, saya juga tidak mendengar. Tapi kita punya telinga roh yang mendengar firman. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu bisa menerobos segala keadaan. Saudara harus yakin firman Tuhan ini ada logos. Ini adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, aku itu firman. Ini kitab suci, ini firman. Ini logos. 1, 2, 3. Coba pegang Alkitab atau Alkitab sungguh. Elektronik pegang. Ini logos. Nah Yesus itu adalah logos sebagai pribadi. Karena itu firman Tuhan. Kenapa ini berbeda dengan Mormon, saksi Yehova. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, bidat-bidat. Beda Alkitabnya karena dia titlub. Musa sama kok LAI, boleh. Sama kok yang terjemahan-terjemahan diganti Yahweh Elohim. No problem, itu pengetahuan, saudara jangan terkecoh. Itu pengetahuan. Ada kelompok yang milih Yahweh, ada kelompok yang milih Elohim, ada kelompok yang milih Bapa. Terserah Anda antepin why. Tapi yang penting apakah firman ini yaitu memberitakan logos pribadi Yesus. Apa yang Anda ceritakan setelah Anda baca firman? Wadah terima kasih. Aduh aku sudah diberkati. Oh ya Anda cerita kesaksian. Saya sudah disembuhkan. Setelah disembuhkan untuk apa? Kalau saudara tidak mengasihi firman maka saudara tidak mengerti yang namanya rencana ilahi. Yang namanya adalah maksud ilahi, yang di dalamnya adalah karakter Allah. Sesungguhnya sifat Allah ada di sana untuk menyatakan penyataan daripada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Next, karena itu kita mesti mengerti apa isi daripada Alkitab. Ketika rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, maka rasul memberitakan hanya 3 hal yang diberitakan yang penting sekali. Dan hari ini sudah terjadi di gereja ini. Yang pertama dia mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kedua
Barang siapa yang percaya dia ada bertobat dan terima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Mengapa gereja harus memperlengkapi satu dengan lain? Saudara-saudara, kesalahan atau kegagalan pengertian daripada gereja yang tadinya melayani satu dengan lain akhirnya dirusak sama iblis. Pelayanan karunia di dalam masa-masa gereja pada abad rasul-rasul, mereka justru bertengkar karena karunia, karena mereka merasa aku lebih baik. Oh, aku lebih rohani dong. Oh, aku lebih hebat. Kenapa? Aku bisa melihat. Hati-hati dengan indigo rohani. Di YouTube sudah ada konten itu. Nah, saudara tidak perlu dengar. Ini logos. Ini cukup. Musa tapi baca tidak ngerti Musa. Saya tanya siapa yang hari ini terus baca ini. Terus memeluk ini. Terus menyayangi ini. Nggak ngerti tapi nggak tahu Musa. Saya harus baca. Karena Anda sudah menerima pemahaman dari Tuhan. Ini logos. Ini seluruh kehendak Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru. Siapa di sini yang pakai Alkitab? Gideon. Seumur hidup Gideon aja. Gideon itu untuk yang di penjara. Nanti saudara kalau masuk penjara tak kasih Gideon. Gideon itu untuk yang di penjara. Di hotel-hotel. Tapi di gereja yang perjanjian lama baru. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita harus mengerti akan rencana Allah yang besar, kejatuhan manusia. Sehingga mereka harus menerima Yesus, bertobat, mengalami pengampunan dosa, dibaptis, dan menerima karunia. Kalau begitu yang menghancurkan pelayanan, lalu apa musuh? Karunia boleh ada, rupa-rupa banyak. Gereja ini saya lihat banyak karunia. Gereja ini gereja termasuk gereja sehat. Tepuk tangan buat saudara. Beruntung atestasi ibu masuk gereja ini ya, bawa lebih banyak ya. Tapi yang mau digembalakan, yang cuma pindah gereja, yang gak mau mengerti logos, bilang bertobat dulu. Boleh karunia macam-macam, boleh kunjungan, boleh musik, boleh ini WL. Tepuk tangan untuk WL yang ganteng sekali. Pakai dasi koboi, Pak Herman. Saya tertarik, saya mau lepas kolar saya ganti itu. Tetapi semuanya itu harus ada dua karunia yang penting. Memperlengkapi, katakan 1, 2, 3. 2, membangun. Nah saudara lihat di dalam Efesus 4. Apapun karunia saudara, yang jadi penatua, how. Yang jadi majelis, how. Tetapi kalau tidak membangun, tidak melengkapi, tidak memperbaiki, bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan daging, makanya menyakiti. Karena itu Roh Kudus harus diberikan kepada gereja untuk menolong mereka. Mungkin mereka gagal paham, gak ngerti seluruh kehendak Tuhan. Roh Kudus mulai menolong. Supaya Roh Kudus mengarahkan kepada seluruh kehendak Tuhan. Yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah pekerjaan, yang mengalami sakit penyakit. Kita gak cukup untuk menuntut Tuhan, mengapa kamu tidak sembuhkan saya? Tidak bisa. Lihat seluruh firman. Tuhan sudah mati bagi saudara. Masa Tuhan menelantarkan saudara? Impossible. Tidak mungkin. Berarti ada rencana. Apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi kesaksian. Dan untuk menolong saudara. Tahan uji. Karena penderitaan semua kelemahan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Tuhan mau supaya kita menanti yang namanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan ketekunan, dengan kesabaran. Yang kedua saudara, Roh Kudus akan menolong gerejanya. Untuk yang kedua, Roh Kudus akan menolong gerejanya. Bukan cuma menolong. Parakletos itu adalah dipanggil ada di samping. Seperti Pak Herman, Bapak khotbah. Dipanggil di samping. Dan itu sifat waktunya selama-lamanya. Dan dia bersama-sama dengan orang percaya. Dia akan menolong. Dia akan parakletos, dia akan mendampingi saudara, bahkan menyertai membangun hubungan dengan saudara. Dalam keadaan apapun dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menyertai saudara. Gunanya apa? Menuruti entole. Perintah disebut entole, perintah bukan firman. Tapi perintah itu firman, tetapi yang dimaksud adalah entole yang dimaksud adalah
kepada yaitu perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang harus dilakukan. Menyatakan sebagai satu perintah yang menjadi buah dari iman dan juga perintah yang ekspresi daripada kehendak Tuhan, karakternya dan panduan kepada umatnya. Mari baca sama-sama. Ketaatan kepada perintah Allah adalah tanda transformasi rohani. 1, 2, 3. Next. Menuruti itu adalah satu kata, yaitu bukan hanya mengikuti, to follow, bukan. Makanya kita jadi budak manusia. Menuruti itu mematuhi dengan siap, dengan sikap. Karena itu dia bukan hanya berhenti mematuhi, tetapi dia menaruh perhatian terhadap perintah itu. Dia mengawasinya, bahkan dia tawan perintah itu untuk aku. Ketika Roh Kudus turun atas kamu pada baptisan, maka engkau akan menjadi saksiku. Itu menjadi tawanan. Seumur hidupku, aku saksi Tuhan. Dimanapun aku berada, aku saksi Tuhan. Di gereja, di keluarga, di pekerjaan, di seluruh area dimanapun ada manusia. Aku saksi Tuhan. Ditawan. Bukan menuruti kemudian pergi. Bukan menuruti kemudian kecewa. Bukan menuruti kemudian kita berontak. Kita melawan, kita menentang, menyangkal. Menuruti itu artinya adalah menyimpan baik-baik. Dan mempertahankannya dalam pemeliharaannya. 2 perintah besar yang disebut perintah baru selain perintah agung oleh Yesus. 1, supaya saudara satu dengan lain mengasihi. Saya dulu bukan orang yang mudah mengasihi. Saya orang yang curiga. Kamu bisa, aku lebih bisa. Saya dididik dari keluarga yang tidak boleh miskin. Walaupun miskin saya. Tapi ditanamkan, tidak boleh. Setelah saya bertobat apa? Mengasihi saudara, kalau enggak ketemu itu enggak enak. Kalau kita enggak bersyukur, saya baru mengerti. Ternyata kita adalah korpus Kristi. Tubuhnya Kristus. Kita selalu terlekat antara tangan dan kaki. Dan itu yang membuat kita mau bersekutu, bertekun di dalam doa, di dalam persekutuan. Yang kedua adalah melayani. Mari kita sama-sama. 1, mengasihi dulu ya. 1, 2. Kasih kunci C. Supaya pulang hafal. Mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi. Lebih. Coba bilang sama sebelahnya, aku mengasihi kamu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Apakah saudara mau berjanji mulai hari mengasihi majelis? Belum tentu. Orang yang paling suka menyakiti itu majelis. Kenapa? Dia tegur kita. Dia memang dipanggil untuk menjaga dan itu tidak mudah. Tapi Alkitab berkata, jangan sakiti dia supaya dia bisa bekerja dengan gembira. Katakan, melayani. Para baptisan, perintah Tuhan gampang, mengasihi dan melayani. Melayani lebih sungguh. Yang keras, Tuhan, lebih dulu melayani kepada, karena itu aku mau melayani kamu. Bilang sama sebelahmu,
Aku mau menjadi hamba bagi kamu. Waduh, berat Musa. Berat itu. Tadi nyanyinya pelayanan kok sekarang jadi hamba. Konsep melayani itu yang salah. Kan bagaimana seorang pelayan waiter cafe, kemarin saya dibawa ke Kopitiam, ketika saya cium itu namanya kue tio siram, bau banger, bau amis. Saya panggil pelayan, sini kamu, bau, ganti. Siapa? Itu hamba. Di sini melayani diteguhkan, nanti teguhkan. Diberitahu salah. Emangnya siapa lu negur-negur saya? Itu loh. Konsep ini salah, melayani itu sudah kontaminasi dengan kesalahan belajar dengan dunia. Tidak ada seorang pelayan yang membangkang. Pak, kalau gitu Bapak enggak suka kue tiaw ini Pak ya, pindah restoran saja Pak. Begitukah? Siapa? Saya ganti. Bapak mau apa? Ada kue tiaw goreng, aduh. Dan kemudian seorang hamba pasti dedikasinya hamba. Karena itu dia apa? Melayani. Doulos, diakonos. Katakan doulos, diakonos. Doulos, diakonos. Yang penting mana? Dua-dua penting. Ayam atau telur? Mana lebih dulu? Telur atau ayam? Mana lebih dulu? Hah? Telur atau ayam mana lebih dulu? Ayam atau telur? Saudara, kok mau diganggu sama Musa? Kalau saya bilang ayam, ya ayam dulu gitu loh. Kalau saya bilang telur, ya telur. Kan saya tanya ayam sama telur mana lebih dulu? Lah ya sudah, telur sama ayam lebih dulu mana? Mantap, tepuk tangan buat saudara. Lalu kaitannya apa Musa? Doulos, itu pertama, doulos, jadilah hamba dulu. Baru diakonos, makanya disebut diaken. Ngerti? Ketika Anda dipanggil dulu hamba, karena itu pemilihan majelis tanya mau menghamba. Hamba itu adalah budak daripada Tuhan, totally sacrifice. Seluruh persembahan untuk Tuhan. Seluruh isi Alkitab ini dua perintahnya. Jangan ngawur. Hati-hati firman TikTok. Firman tidak ada pengertian logos. Dan jemaat Saron hari ini ngerti. Semua yang tidak ada di dalam benang merah rencana Allah. Yesus bertobat, dibaptis, karunia Roh Kudus, menanti kedatangan Tuhan. Bukan entole, gak perlu dilaksanakan. Saudara harus kembali kepada panggilan. Kasih saja. Seperti Yesus mengasihi aku. Dua, jadilah hamba. Saudara, terakhir bukan leadership by otoritas, tetapi servant leadership. Astra, seluruh perusahaan-perusahaan besar cari orang yang disebut servant leadership. Pemimpin tapi hatinya hamba. Gereja gimana? Hamba tapi hatinya apa? Penguasa. Keras kayak Herodes, Firaun. Saudara, mari kita tolong orang itu. Musa itu dibinasakan atau dibina Musa? Ya dibina, atau jangan dibinasakan. Saudara diberi karunia untuk memperlengkapi, memperbaiki, dan karunia membangun. Siapa itu Musa? Semua yang ada di gereja ini. Terakhir sebagai penutup. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi Yesus adalah, yaitu segala ajarannya yang diberikan selama pelayanannya di dunia. 2, memahami firman-Nya serta menghidupi oleh saya akan memanggil Saudara tetap dalam hadirat Tuhan ya. Firman belum selesai.
Ini bagian dari firman. Saya sedang melaksanakan perintah Tuhan. Saya sedang masuk di dalam logos. Yaitu saya akan memanggil beberapa orang yang akan dibaptis CD dan atestasi. Supaya tidak terlalu lama, atestasi nanti saya panggil. Saudara beri tepuk tangan ya. Saya panggil, oh ya, tepuk tangan dulu boleh. Itu gereja yang ngerti, oh baptisan, hutang belum dibayar Musa. Enggak urusan. Dia sudah masuk dalam rencana Allah yang besar. Tugas saudara, bantu dia. Ketawa sama Musa. Cynthia Agatha, silakan. Tepuk tangan dong. Menghadap ke Musa dulu, ya. Chong Xiaoman atau Aling. Maaf, saya baca nama ya. Saya baca nama ya, Cik ya. Untuk CD. Dewas. Chandra Hermanto Cheng. Tepuk tangan dong. David Christian Sanjaya Somantri. Simon Filipus Iskandar. Winona Gracia Thea Lumintang. Vanessa Kristiana Waluyo. Kita bersyukur saudara, karena Tuhan terus oleh Roh Kudus-Nya. Peran daripada Roh Kudus memanggil setiap manusia yang berdosa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan akan disidi, perhatikan titah sakramen untuk baptisan kudus dan sidi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28, 19, 20. Dihafal ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Mengasihi. Apa perintahnya? Melayani. Supaya mereka tahu. Inilah ajaran kekristenan. Sehingga mereka mau untuk menerima Yesus melalui hidup kalian. Setelah majelis jemaat Saron mengadakan percakapan gerejawi dengan saudara-saudara sekalian melalui hamba Tuhan, melalui penginjil, maka saya selaku hamba Tuhan diberi mandat oleh mereka untuk membaptiskan saudara dan meneguhkan saudara sekalian. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan sebagai komitmen saudara. Yang menerima baptisan dan CD. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal? Percaya? Tritunggal atau Dwitunggal? Loh, Tritunggal atau Dwitunggal? Tritunggal, 2 atau 3? 3 apa 1? 1 atau 3? Pak Tio nanti berkewajiban.
Pokoknya percaya, saya percaya bahwa Anda percaya Yesus, itu saja ya. Tritunggal nanti belajar sama Pak Tio. Yang kedua, apakah saudara sejak semula yakin bahwa saudara adalah orang berdosa? Karena itu saudara mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima pengampunan dosa, dan saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Apa jawab saudara? Percayakah? Katakan ya dengan segenap hati. Percaya? Percaya? Ya. Ya dengan segenap hati. 1, 2, 3. Ya dengan iya segenap hati. Berikutnya. Sudah tahu pengakuan iman rasuli? Sudah hafal? Puji tahu. Pak Sunaryo bertanggung jawab. Oke, terima puji Pak. Nanti belajar sama Pak Sunaryo, Mandarin, Inggris, Indonesia. Ya sebentar nanti akan mengikrarkan pengakuan iman ya. Apa? Oh ya, yang lainnya sudah tahu pengakuan iman? Bapak sudah tahu? Pengakuan iman, sudah tahu? Pak Simon Filipus, 2 nama didobel semuanya. Bapak tugasnya berat. Jadi Petrus, jadi Filipus. Siap? Sudah tahu pengakuan iman? Jafal, saya tahu pengakuan iman. Anak muda pintar ya, nanti ikuti dengan lantang ya. Yang belum hafal ikuti. Aku percaya gitu ya. Yang kedua yang saya tanyakan. Apakah saudara berjanji setelah saudara dibaptis dan setelah saudara diteguhkan menjadi orang percaya, saudara berjanji mau setia? 2, bertekun di dalam ajaran firman Tuhan Logos dan perintah Tuhan Entole yang saya tadi khotbahkan. Dan saudara bersedia mengasihi jemaat satu dengan lain dan melayani mereka sebagai doulos dan diakonos. Hamba dan pelayan. Apa jawab saudara? Ya dengan? Ya? Ya? Sama-sama, 1, 2, 3. Dengan segenap hati. Catat Bapak Ibu, nanti saudara boleh menerima pelayanan mereka. Suruh aja buka pintu ya, pintu pagar. Pak Wawa itu supir ya toh. Nah bilang Pak berhenti supir Pak, saya akan nyupiri boleh ya. Pokoknya mereka sudah siap melayani, begitu? Dan mengasihi. Tepuk tangan dulu, jangan cuma disenyumi saja saudara. Yang terakhir saudara. Oh belum terakhir. Apakah saudara mengakui nanti setelah baptis dan sidi bukan paksaan? Jawab, dipaksa siapa saudara? Enggak. Bagus, Simon, jawabanmu bagus. Dipaksa sama Tuhan. Pak Sunaryo, ini sekolahkan Alkitab cepat Pak. Dan terakhir, baptisan. Mari yang pertama, yang baptis dewasa. Cynthia, silakan maju. Ya. Pak Sunaryo izin untuk membawakan ya pokor air ya. Boleh berlutut Cynthia? Siapkan dirimu ya. Cynthia Agatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, saya membaptis kamu. Amin. Silakan.
Jiong Xiaoman. Hai. Silakan. Ibu Jiong, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya membaptis kamu. Amin. Ya. Sidi, Bapak Chandra Hermanto Ceng. Bapak Chandra Hermanto Ceng, saya meneguhkan baptisanmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. David Christian Sanjaya. Saudara David Christian Sanjaya Sumantri, saya meneguhkan baptisan saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Simon Filipus Iskandar. Bapak Simon Filipus Iskandar, di dalam nama Yesus, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya meneguhkan baptisan saudara. Amin. Winona Gracia. Saudari Winona Gracia Tea Lumintang, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, saya meneguhkan baptisan saudara. Amin. Vanessa Kristiana Waluyo. Saudari Vanessa Kristiana Waluyo, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, saya meneguhkan baptisanmu untuk selama-lamanya. Amin. Silakan, piagam sudah diserahkan semuanya. Oh, terima kasih Pak. Sudah ya semuanya, piagam. Mari terima berkat. Oh, nanti atestasi saya panggil sendiri. Ya. Karena ada titah sendiri. Mari terima berkat. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Logos dan Entole itu akan menyertai membimbingmu oleh Roh Kudusnya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap kepada jemaat. Apakah jemaat menyambut mereka dengan sukacita? Siap melayani dan mengasihi mereka? Loh, tadi Musa bilang mereka. Saling, saudara. Siap? Kalau siap, beri tepuk tangan semuanya. Sambutlah anggota keluarga saudara. Satu lagi, silakan duduk. Satu lagi Ibu. Silakan duduk. Ibu Herawati Sinarjo. Siap Ibu? Ibu Herawati. Ya. Dengan lampiran surat atestasi masuk dan atas persetujuan pihak majelis jemaat setelah melalui percakapan gerejawi, maka kami menerima saudara menjadi anggota Gereja Kristen Immanuel Jemaat Saron. Tepuk tangan saudara. Selaku hamba Tuhan, saya telah diberi mandat dari majelis jemaat untuk menerima dan mensahkan status keanggotaan saudara. Sebelumnya hendaklah ibu memberi pengakuan di hadapan Allah dan jemaatnya dengan keyakinan yang sebenarnya. Pertama, saudara, ibu hafal pengakuan iman? Rasuli, hafal.
beda dengan gereja yang lalu loh, beda loh. Hafal ya. Apakah ibu menyetujui dan mengakui pengakuan iman yang diajarkan di gereja ini, dan apakah ibu berjanji mau setia dan bertekun di dalam ajaran firman Tuhan sampai akhir hidup di dalam ibadah? Menyetujui? Bersedia melayani dan taat kepada tata gereja GKIM. Dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur, kalau ibu perlu ditegur, mau ditegur bu? Dikenakan disiplin gereja mau? Dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dan melanggar firman Tuhan. Yang kedua, apakah saudara mengaku di sini bahwa keputusan yang saudara ambil untuk menjadi anggota gereja GKIM Jemaat Saron itu atas kerelaan saudara tanpa tekanan paksaan dari pihak manapun, dan tidak menyatakan suatu penyesalan kelak ketika saudara mengambil keputusan? Apa jawab saudara? Ya, dengan paksa atau terpaksa. Mari beri tepuk tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah ibu untuk mengasihi dan melayani ketika dia boleh bergabung dengan gereja ini. Sehingga dia boleh menjadi saksi dalam perkataan, perbuatan, kasih setia, kesucian. Dan dia boleh selalu memuliakan namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mohon majelis untuk menyerahkan piagam atestasi masuk. Selamat ibu, silakan menerima. Silakan menghadap kepada jemaat. Ya. Pada hari ini, menghadap sana dulu bu. Ya. Pada hari ini tanggal 9 Juni 2024, kami atas nama Majelis Gereja Kristen Immanuel Jemaat Saron menerima saudara menjadi anggota GKIM Jemaat Saron sah. Tepuk tangan saudara. Sambutlah hambanya dan pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Silakan. Kita langsung masuk kepada perjamuan kudus.